warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Om Hamed. Pada video kali ini Om akan memberikan informasi mengenai pengajuan dan penerbitan NUPTK di tahun 2021. Nah, pada tahun 2021 kali ini untuk penerbitan NUPTK tidak dilakukan lagi secara manual, akan tetapi dilakukan secara online. Jadi para rekan guru bisa mengajukan penerbitan NUPTK secara mandiri oleh PTK itu sendiri, atau bisa juga meminta bantuan kepada operator untuk pengajuan penerbitan NUPTK. Karena untuk penerbitan NUPTK tahun 2021 kali ini, login untuk user pengajuannya itu menggunakan email dan password yang digunakan untuk login Dapodik. Nah, untuk lebih jelasnya simaklah video penjelasan berikut ini. Tapi sebelum masuk ke video penjelasannya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat kembali untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jadi untuk mengajukan NUPTK, pertama kita masuk dulu ke situs perpalptk.data.kemdikbud.go.id, atau bisa di search di halaman pencarian, tulis saja di search halaman pencarian Google-nya perpalptk. Nanti di baris pertama ini ada situs, yaitu perpalptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, diklik. Nah, setelah masuk ke halaman sso.data.kemdikbud.go.id, silakan masukkan user dan passwordnya. Untuk masuk ke halaman loginnya, kita menggunakan user atau password yang digunakan untuk login Dapodik. Jadi untuk pengajuan NUPTK ini bisa dilakukan oleh operator atau oleh guru itu sendiri, atau guru oleh pribadi sendiri. Namun untuk user dan passwordnya ini menggunakan user dan password Dapodik yang digunakan untuk login Dapodik. Nah, setelah diisi alamat emailnya dan passwordnya, lalu kita klik login. Nah, di halaman pertama ini disajikan data-data PTK yang tertera di sekolah tersebut. Nah, setelah tertera seperti ini, langkah selanjutnya untuk pengajuan NUPTK, kita masuk ke menu pengajuan NUPTK. Nah, di pengajuan NUPTK ini diklik. Nah, nanti akan ada nama-nama atau calon kandidat yang akan atau yang bisa mengajukan penerbitan NUPTK. Nah, ini seperti ini contohnya. Selanjutnya, untuk syaratnya, untuk syarat pengajuan NUPTK, syarat yang utama itu harus S1 terlebih dahulu. Jadi si guru atau si tenaga pendidik yang ingin mengajukan NUPTK atau penerbitan NUPTK, syarat mutlak yang wajib dipatuhi itu, atau syarat mutlak yang harus dilalui di step pertama itu, beliau harus lulus dulu dari S1. Jadi harus lulus dulu, memiliki ijazah S1. Nah, kalau sudah tertera seperti ini, misalnya saya contohkan, misalnya ini guru atas nama Tita Mulyati ini ingin mengajukan NUPTK. Maka tadi di menu pengajuan NUPTK, setelah terbuka menu seperti ini, kita tinggal klik ajukan NUPTK. Nah, nanti diajukan NUPTK, di sini akan tertera data bahwa siapa yang akan mengajukan NUPTK-nya. Nah, di sini persyaratannya di sini sudah tertera. Pertama, harus ada SK pengangkatan atau penugasan. Nah, untuk SK pengangkatan atau penugasan ini SK yang diterbitkan oleh Bupati. Jadi, di sini tuh bisa SK atau surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati. Nah, untuk non PNS, nah di sini berarti yang ditaruh di sini itu SK pengangkatan dari Bupati atau surat tugas dari Bupati. Biasanya di Bupati menerbitkan surat pengangkatan tenaga honorer atau surat penugasan untuk tenaga honorer di lingkungan kabupatennya masing-masing. Nah, bentuk maksimal
size berkasnya itu 2 MB dan formatnya itu PDF. Formatnya PDF. Selanjutnya, persyaratan yang selanjutnya ini perlu juga scan KTP. Jadi yang tadi juga di scan berbentuk PDF. Nah, di sini pun persyaratan yang kedua yaitu scan KTP. Maksimal size-nya itu 1 MB dan bentuknya di PDF. Nah, persyaratan selanjutnya yaitu ijazah SD atau ijazah sekolah dasar. Ini maksimal size-nya tetap 1 MB dan formatnya di PDF. Ini sama di scan juga. Nanti dipilih berkas, tinggal diklik, lalu dipilih berkas yang sudah di scan dan disiapkan di perangkat komputer masing-masing. Setelah ijazah SD, diperlukan juga ijazah SMP. Ini sama di scan juga. Maksimal size-nya itu 1 MB dan formatnya itu di PDF. Nah, di sini selanjutnya ijazah SMA di sini sama di scan juga. Jadi persyaratan selanjutnya yaitu ijazah SMA sama di scan juga dan maksimal size-nya itu 1 MB dan formatnya di PDF sama. Dan yang ini yang terakhir yaitu ijazah S1 atau D4 sama di scan juga, maksimal size-nya 1 MB dan formatnya PDF. Inilah persyaratan, ada 6 syarat yang harus diupload. Pertama SK pengangkatan dan penugasan, kedua KTP, ketiga ijazah SD, keempat ijazah SMP, kelima ijazah SMA, dan keenam ijazah S1 atau D4. Namun ada tambahan di sini di SK pengangkatan dan penugasan. Selain daripada kita meng-scan SK pengangkatan dan penugasan, kita juga menyekan juga SK pembagian tugas mengajar minimal 2 tahun ke belakang. Jadi selain daripada SK pengangkatan atau penugasan, di sini disatukan di filenya yaitu SK pembagian tugas mengajar. Jadi di dalam file di sini isinya SK pengangkatan atau penugasan dan SK pembagian tugas. Jadi untuk melengkapi, biasanya kalau tidak dilengkapi dengan SK pembagian tugas, nanti oleh sistem akan ditolak untuk pengajuan NUPTK-nya. Nah, inilah berkas-berkas. Nanti kalau sudah diupload dan sudah dilengkapi semuanya, jadi kita tinggal klik ajukan. Nah, nanti kalau sudah diajukan, kita bisa mengecek secara berkala status pengajuan. Nah, jadi setelah kita tadi diajukan, kita klik di status pengajuan. Nah, ini di menu status pengajuan. Nah, di menu status pengajuan ini kita dapat melihat atau memantau sejauh mana pengajuan NUPTK kita. Nah, contohnya misalnya kemarin saya mengajukan untuk 2 orang guru karena di sekolah ini yang sudah S1-nya 2 orang guru yaitu Siti Farida dan Ernisa Sruli. Di sini untuk Ernisa Sruli status pengajuannya baru disetujui oleh dinas. Nah, ini. Jadi nanti setelah diupload nanti akan diverifikasi. Setelah diverifikasi, tahapannya itu pertama disetujui oleh dinas. Nah, kalau sudah disetujui oleh dinas, lalu harus disetujui oleh LPMP atau BPPAUD. BPPAUD nanti kalau sudah di tahap antrian seperti ini, lalu sudah disetujui di tahap 2 oleh LPMP, nanti akan masuk ke tahap antrian pusat. Jadi tahap antrian pusat. Nanti setelah tahap antrian pusat, lalu penerbitan NUPTK. Nah, contohnya yang NUPTK-nya sudah terbit seperti Siti Farida ini setelah diajukan, setelah melalui beberapa tahap seperti yang tadi dijelaskan, lalu NUPTK akan terbit. Nah, ini nanti di status pengajuannya akan berubah dari asalnya disetujui misalnya atau tahap antrian di pusat, maka akan berubah menjadi NUPTK diterbitkan. Seperti ini, NUPTK diterbitkan, lalu NUPTK-nya sudah tertera. Nah, itulah cara pengajuan NUPTK tahun 2021. Jadi untuk tahun 2021 untuk pengajuan NUPTK itu tidak lewat manual. Jadi
secara online diajukan di situs perpalptk.data.kemdikbud.go.id. Jadi kalau ada oknum-oknum yang menjanjikan misalnya bisa menerbitkan NUPTK, bisa mengajukan dan lain sebagainya, berarti oknum itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi pengajuan NUPTK terus pelihatan atau penlihatan status pengajuan itu dilakukan di situs ini, di situs perpalptk.data.kemdikbud.go.id. Dan yang digunakan untuk login ke situs ini adalah email dan password yang digunakan dalam situs Dapodik. Jadi tidak semua orang bisa mengakses, jadi hanya operator dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut yang bisa mengontrol pengajuan atau melihat status pengajuan NUPTK. Di sini pun sebenarnya menu-menu di perpalptk.data.kemdikbud.go.id itu banyak. Misalnya ada daftar PTK, perpal PTK. Kita di perpal PTK kita dapat memperbaiki data-data untuk masing-masing guru. Ada pengajuan NUPTK, pengajuan tukar NUPTK, penonaktifan NUPTK, pengajuan perbaikan arsip dan lain sebagainya. Nah, ini di status ada status pengajuan NUPTK, status pengajuan klaim, status pengajuan tukar, status nonaktif NUPTK, status perbaikan arsip. Nah, nanti misalnya kalau di sini di pengajuan ini ada misalnya ditolak untuk pengajuannya, biasanya kalau di sini ada kata-kata ditolak, kita tinggal klik di kata-kata ditolaknya. Nanti apa sih yang belum terupload oleh kita? Nanti kita bisa mengupload ulang berkas di menu upload ulang berkas. Ada juga di bawahnya ini perbaikan identitas, status perbaikan foto, panduan syarat perekaman dan syarat perekaman dan lain sebagainya. Nah, ini menu-menu yang ada di perpalptk.data.kemdikbud.go.id. Jadi mulai sekarang pengajuan NUPTK tidak lagi lewat manual, jadi bisa dilakukan lewat online oleh guru itu sendiri atau bisa oleh operatornya. Ini pun sudah terbukti nih, NUPTK-nya sudah terbit atas nama Siti Farida, ini sudah terbit NUPTK-nya. Mungkin hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Untuk sebelum menutup video kali ini, jangan lupa klik subscribe untuk mendukung agar saya lebih bersemangat membuat konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa klik like dan nyalakan lonceng notifikasi agar ketika saya membuat video selanjutnya Anda bisa mendapatkan notifikasi pertama. Dan share serta komen untuk video ini di-share ke sosial media yang Anda miliki. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk khalayak banyak. Jangan lupa komen di bawah untuk memberikan masukan dan memotivasi kepada saya. Sekian video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.